Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dulu mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kita telah membahas penemu listrik, kemudian rangkaian dalam listrik. Kali ini kita akan belajar mengenai pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini sangatlah bergantung dengan energi listrik. Karena listrik bermanfaat sebagai pencahayaan, sumber energi, penghasil panas, penghasil gerak, dan tanpa adanya listrik, pabrik dan industri di negara kita tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Listrik yang ditemukan dan dikembangkan oleh beberapa ilmuwan seperti Michael Faraday, Giovanni Volta, James Watt, Andre Ampere, Luigi Galvani, Joseph Swan, Thomas Edison, George Westinghouse, Nikola Tesla, dan George Ohm. Beberapa penemu ini adalah tokoh yang berjasa dalam penemuan dan pengembangan listrik, seperti yang sekarang ini kita nikmati. Listrik itu banyak sekali manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengaruh listrik terhadap kegiatan ekonomi. Listrik adalah kebutuhan utama rakyat Indonesia, karena tanpa listrik, roda ekonomi di Indonesia bisa macet total. Sebelum ditemukannya listrik, manusia menggunakan api sebagai bahan penerangan mereka, atau obor, atau pula lampu tempel yang menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakarnya. Karena itu, biaya hidup juga lebih hemat. Namun, pekerjaan semakin sulit dikerjakan atau diselesaikan dengan cepat. Sesudah ditemukannya listrik, biaya kehidupan semakin mahal karena harus membayar listrik yang mereka pakai. Alat-alat elektronika pun semakin beragam, contohnya adalah setrika. Dulu, ketika manusia belum mengenal listrik, mereka menggunakan setrika arang. Setelah menemukan listrik, setrika yang dipakai pun adalah setrika listrik. Ketika udara terasa panas, manusia akan menggunakan AC. Kemudian untuk memasak, menggunakan magicom. Banyak sekali alat-alat listrik yang digunakan di dalam kehidupan manusia, sehingga karena semakin banyak alat elektronik yang dipakai, maka biaya tagihan listrik pun semakin membengkak. Imbasnya adalah manusia harus membayar mahal untuk tagihan listrik. Yang kedua adalah pengaruh listrik terhadap kegiatan pendidikan. Sebelum listrik itu ditemukan, para siswa hanya dapat belajar pada siang hari. Bisa jadi mereka akan belajar malam hari, tetapi dengan penerangan yang terbatas. Tentunya ketika kita belajar, kita membaca di tempat yang gelap, maka akan merusak mata kita. Setelah ditemukannya listrik, siswa dapat belajar kapanpun, baik itu siang maupun malam, karena sudah tidak ada kendala mengenai penerangan lagi. Mereka dapat mengerjakan tugas dengan nyaman, ya. Fungsi yang ketiga, pengaruh yang ketiga. Yang ketiga adalah
Pengaruh pada kehidupan sosial. Sebelum ditemukannya listrik, manusia berkomunikasi dengan berbicara langsung dan menggunakan surat apabila jaraknya jauh. Tetapi, dalam hal ini ada kendala. Ketika ada hal yang penting dan mendesak, maka akan menghambat penyampaian informasi. Saat sudah ditemukannya listrik, manusia melakukan komunikasi dengan berbicara langsung dan juga dengan menggunakan handphone apabila jaraknya jauh. Munculnya listrik dan diciptakannya gadget merupakan hal yang mengubah kehidupan sosial. Memang, ketika kita menggunakan handphone kita dengan baik, maka akan menimbulkan hal yang baik. Tetapi ketika kita tidak menggunakan pada tempatnya, maka akan muncul berbagai efek negatif. Antara lain, apabila kita sedang berkumpul dengan teman-teman kita, kemudian kita asik dengan handphone kita masing-masing, dengan gadget kita masing-masing, maka akan ada yang sibuk dengan gadgetnya sendiri dan ada yang terlupakan dari kebersamaan itu. Selain sudah kehilangan rasa kebersamaan, akan muncul juga sikap kesenjangan sosial, ya. Ada yang merasa minder di situ ketika dia itu tidak mempunyai HP. Teman-temannya mempunyai HP dan mereka asik sibuk main sendiri dengan gamenya. Kemudian si anak yang tidak mempunyai HP ini pasti dia akan merasa minder, ya. Nah, di situ akan ada timbul perasaan-perasaan yang tidak baik. Yang keempat adalah pengaruh pada budaya. Orang-orang menggunakan alat penerangan tradisional seperti obor, pelita, dan lilin, serta penerangan lain di rumah mereka ketika belum ada listrik. Itu membuat aktivitas mereka pada malam hari semakin sulit dan terhambat. Setelah adanya listrik, maka aktivitas orang di malam hari dapat lebih mudah. Dampak lain atau pengaruh lain adalah setelah ditemukannya listrik, orang mudah beraktivitas di malam hari dan dapat mengetahui budaya negara lain melalui media sosial. Segala informasi yang ada di sekitar kita bisa kita dapat dengan waktu sekejap. Tetapi kita juga harus melakukan seleksi, ya. Kita dapat melihat budaya bangsa lain. Apakah kita boleh meniru? Boleh, asal kita harus dapat menyaring apakah budaya ini dapat diterima di tempat tinggal kita atau tidak. Selanjutnya yang E, pengaruh listrik terhadap hiburan. Saat belum ditemukannya listrik, anak-anak bermain permainan tradisional. Dengan bermain permainan tradisional, anak-anak akan lebih merasa dekat satu dengan yang lain. Kebersamaan begitu terasa. Kemudian anak-anak bermain dengan mainan buatan sendiri. Berarti di sini ada segi positifnya juga. Anak-anak menjadi lebih kreatif. Kebersamaan yang kental, ya, karena sering berinteraksi maka rasa kebersamaan akan semakin tinggi. Namun, setelah ditemukannya listrik, anak-anak jarang melakukan interaksi dengan teman-temannya. Anak-anak cenderung bermain games dan gadget. Kebersamaan pun akan berkurang. Munculnya sikap ego dan individual karena dia merasa bisa bermain sendiri,
bisa asik, tidak membutuhkan teman yang lain. Padahal sebaiknya kita itu sebagai makhluk sosial, maka kita harus dapat berinteraksi dengan manusia yang lain. Karena kita membutuhkan juga manusia yang lain. Jadi, itu sebabnya kita harus mau berinteraksi. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Jangan lupa untuk tetap berinteraksi dengan teman. Walaupun kita sudah mempunyai handphone, mungkin bapak, ibu, atau mama, papa kita sudah memberikan handphone untuk kita, tetapi kita harus bisa menggunakannya dengan bijak. Karena bermain bersama teman lebih menyenangkan daripada bermain sendiri. Sampai di sini pembahasan kita. Kita akan melanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe supaya dapat tahu jika ada materi yang terbaru. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran ini. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.